Saya melihat ada kesedihan yang tidak terucapkan oleh istri saya ketika selalu melihat hasil negatif ketika tes pack, ketika ada orang yang meremehkan, ketika ada yang mengatakan mandul, ketika ada yang memperlakukan tidak baik. Tetapi Shalom, salam harapan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Roma pasal 4 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya bersama istri kami menanti bertahun-tahun untuk hadirnya seorang anak di dalam keluarga kami. Di dalam pergumulan tersebut, kami melakukan beberapa pemeriksaan dan upaya medis, dan dokter kami mengatakan berdasarkan hasil lab dan pemeriksaan dan lain-lain, kami dinyatakan bahwa kami tidak memiliki masalah, artinya kami baik-baik saja. Namun, tahun terus berganti, waktu terus berjalan, dan istri belum hamil-hamil, dan kami masih belum memiliki seorang anak. Akhirnya, kami mendengar bahwa ada dokter senior yang bagus di kota Sidoarjo, dan kami mencoba untuk periksa ke dokter tersebut. Dan disitulah kami menemukan ada masalah secara medis yang disampaikan oleh dokter kepada kami mengapa istri mengalami kesulitan untuk hamil. Dan dokter tersebut mengatakan bahwa jika ingin cepat memiliki seorang anak, bisa diupayakan melalui tindakan operasi. Tetapi istri tetap bisa hamil walaupun tanpa operasi, hanya waktunya tidak tentu dan mungkin sangat lama karena ada persoalan medis. Ketika dokter mengatakan bahwa istri saya dapat hamil walaupun tanpa operasi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu adalah merupakan satu pengharapan besar bagi kami. Dan ketika dokter mengatakan bahwa istri saya dapat hamil, artinya saya sedang berharap kepada sesuatu yang sangat mungkin secara medis. Dan itu yang kami pegang dan terus kami berharap dan kami doakan. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, beberapa bulan kemudian di dalam waktu Tuhan, di dalam rencana dan kedaulatan Tuhan, di dalam kasih-Nya, akhirnya kami memiliki seorang putra. Dan tidak lama kemudian, 2 tahun setelah kami memiliki anak pertama, Tuhan kembali mengaruniakan kami anak yang kedua. Semua karena kebaikan Tuhan. Beberapa rekan mengatakan bahwa ujian yang kami terima mirip ya seperti Abraham. Wow, kami katakan bahwa apa yang kami alami sangat berbeda jauh dengan apa yang dialami oleh Abraham. Kami berharap dari sesuatu yang sangat mungkin secara medis, tetapi Abraham berharap dari sesuatu yang tidak mungkin, sehingga Alkitab menulis bahwa tidak ada dasar bagi Abraham untuk berharap. Abraham berharap dari ketidakmungkinan. Mengapa tidak mungkin? Alkitab mengatakan bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Mengapa? Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Namun bukan ini yang membuat ketidakmungkinan terjadi. Ketidakmungkinan terjadi ditegaskan ketika Alkitab menulis bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tembok ketidakmungkinan telah terpasang, sehingga tidak ada dasar apapun yang membuat Abraham dapat berharap. Lalu apa yang Abraham lakukan di dalam ketidakmungkinan? Satu hal yang ia lakukan, dan itu tertulis di dalam Alkitab, yaitu bahwa imannya tidak menjadi lemah. Saya ulangi sekali lagi bahwa imannya tidak menjadi lemah. Di dalam ketidakmungkinan tidak ada dasar apapun yang membuat ia dapat berharap. Tetapi ia terus berharap, imannya tidak menjadi lemah kepada Tuhan. Ia terus berharap, dan terus berharap. Bagaimana dengan kita? Seringkali kita tidak mengalami kebuntuan. Bahkan secara manusia mungkin kita memiliki jalan keluar, tetapi justru iman kita jauh dari Tuhan. Iman kita cepat menjadi lemah. Kita menghadapi persoalan, kita menghadapi masalah dengan kepanikan, dengan kekecewaan, sehingga itu yang membuat kita berhenti untuk berharap.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kami dalam pergumulan menanti seorang anak, saya melihat ada kesedihan yang tidak terucapkan oleh istri saya ketika selalu melihat hasil negatif ketika tes pack, ketika ada orang yang meremehkan, ketika ada yang mengatakan mandul, ketika ada yang memperlakukan tidak baik. Tetapi saya melihat bahwa istri saya terus berharap, tidak menjadi kecewa, terus berharap dan terus berharap. Dan kami terus berdoa. Dan yang kami doakan adalah biarlah kehendak Tuhan yang jadi bagi kami, bukan keinginan kami. Mari hari ini jika engkau sedang mengalami persoalan, baik persoalan besar maupun kecil, baik persoalanmu mudah maupun sulit, atau bahkan seolah-olah tidak ada jalan keluar, mari hari ini kita belajar seperti Abraham agar tetap menjaga iman, agar tetap kuat di dalam Tuhan. Karena iman yang kuat itulah yang membuat kita senantiasa dapat berharap terus kepada Tuhan. Meski tidak ada dasar untuk berharap, tetapi mari hari ini kita juga belajar seperti Abraham agar terus berharap dan percaya. Maka engkau akan melihat bagaimana karya Tuhan dinyatakan di dalam hidupmu, di dalam waktu Tuhan, di dalam rencana dan kedaulatan Tuhan, dan di dalam kasih-Nya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya renungan hari ini boleh membuat kita semakin ingat bahwa kita punya pengharapan besar di dalam Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati.